Sejarah hidup Ken Arok atau Ken Angrok ditafsirkan lewat kitab Pararaton. Dari berandal yang gemar berjudi dan merampok, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari setelah membunuh pemimpin Tumapel, Tunggul Ametung, dan menikahi Ken Dedes. Ken Arok juga menggulingkan Raja Kertajaya dari tahta kerajaan Kediri. Nama Ken Arok maupun Tunggul Ametung dan istrinya Ken Dedes hanya disebutkan dalam kitab Pararaton. Kitab Negara Kertagama sama sekali tidak menyinggung secara langsung sosok-sosok tersebut. Pararaton dan Negara Kertagama dipakai sebagai rujukan utama untuk menelisik riwayat Kerajaan Singosari maupun Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di channel YouTube Ben Cetho. Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk memberi dukungan dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, serta lonceng notifikasi di sebelahnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini di media sosial Anda. Menurut Pararaton, setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan merdeka dari pengaruh kerajaan Kediri. Kerajaan yang dipimpin oleh Ken Arok dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi inilah yang nantinya disebut sebagai Kerajaan Singosari. Dikutip dari Neo-Patriotisme dalam buku Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa di tahun 2008 karya Haji Muhammad Nasruddin Ansori, pusat pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Ken Arok ini diperkirakan berada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. R. Pitono dalam bukunya yang bertajuk Pararaton di tahun 1965 mengisahkan Ken Arok sebenarnya adalah anak dari seorang pejabat daerah pada era Kerajaan Kediri bernama Gajah Para yang beristrikan perempuan asal Blitar, yakni Ken Endok. Gajah Para meninggal dunia ketika sang istri mengandung dan akhirnya melahirkan Ken Arok. Pararaton menceritakan Ken Endok lantas dibawa ke pusat kerajaan Kediri di Daha. Dan sebelum itu Ken Endok sempat meninggalkan bayinya di sebuah area pemakaman. Bayi Ken Arok kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong dan diasuhnya. Ken Arok pun tumbuh menjadi berandal dan suka berjudi sehingga Lembong terpaksa mengusirnya karena terbebani dengan kebiasaan buruk anak angkatnya itu. Ken Arok lantas tinggal di rumah seorang penjudi kawakan bernama Bangus Samparan yang hidup bersama dua istrinya dan punya banyak anak. Dan Ken Arok ternyata tidak kerasan hidup bersama keluarga besar itu. Maka Ken Arok memutuskan pergi dari rumah Bangus Samparan untuk menjalani kehidupan di jalanan. Ia kemudian bahkan dikenal sebagai perampok yang sering beraksi di wilayah Kerajaan Kediri. Masih berdasarkan Pararaton, sepak terjang Ken Arok di dunia hitam akhirnya usai setelah ia bertemu dengan seorang Brahmana bernama Logawe yang konon datang dari India untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip dari Sanatana Dharma yang disusun Made Urip Dharma Putra, Logawe yakin bahwa orang yang kelak bakal menjadi pemimpin jagat adalah Ken Arok.
Pararaton yang ditulis jauh setelah era kerajaan Singosari maupun Majapahit memang memuji-muji Ken Arok untuk memberikan legitimasi terhadapnya sebagai manusia istimewa, bahkan titisan dewa yang sakti mandraguna dan diberkahi alam semesta untuk menjadi penguasa. Selain disebut sebagai titisan Dewa Wisnu, tulis Slamet Mulyana dalam buku Menuju Puncak Kemegahan, Ken Arok juga diklaim sebagai putra Dewa Brahma yang menurunkannya melalui rahim dari seorang perempuan bernama Ken Endok. Tafsiran Bukhari melalui tulisannya yang bertajuk Ken Arok, Bastard of Tunggul Ametung yang terhimpun dalam majalah Ilmu-Ilmu Sastra di tahun 1975 lebih menarik lagi. Yang dimaksud Dewa Brahma sebut Bukhari adalah penguasa di daerah itu, yakni Tunggul Ametung sebagai pemimpin Tumapel. Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Bukhari berpendapat bahwa Ken Arok adalah anak Tunggul Ametung dari perempuan biasa yang kemudian membunuh ayahnya sendiri. Dan pada akhirnya nanti Ken Arok menghabisi nyawa Tunggul Ametung demi mendapatkan cinta Ken Dedes yang tak lain adalah istri penguasa Tumapel sekaligus atasannya itu. Dari sinilah kerajaan Singosari bermula setelah Ken Arok juga berhasil meruntuhkan kerajaan Kediri. Jabatan Tunggul Ametung di Tumapel adalah Akuwu atau setara camat. Tumapel atau yang kini termasuk wilayah Malang kala itu merupakan bagian dari kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Sri Maharaja Kertajasa. Singkat cerita, atas permintaan Brahmana Lohgawi, Ken Arok diterima sebagai pengawal Tunggul Ametung di Tumapel. Namun Ken Arok justru jatuh cinta kepada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung. Ken Arok yang berhasrat merebut Ken Dedes lantas membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Setelah Tunggul Ametung tewas, Ken Arok menikahi Ken Dedes sekaligus menguasai Tumapel sejak tahun 1222 Masehi. Demikian catatan Pararaton. Dikutip dari Perempuan Jawa dalam buku Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat abad ke-8 sampai ke-15 di tahun 2016 karya Titi Surti Nastiti, pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes melahirkan anak-anak mereka yaitu Maesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agni Baya, serta Dewi Rimbu. Ken Arok juga beristrikan Ken Umang sebagai selir. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, serta Dewi Rambi. Sedangkan anak yang dikandung Ken Dedes dari Tunggul Ametung diberi nama Anusapati. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumapel atau yang nantinya dikenal sebagai Singosari. Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi yang bertahta sejak tahun 1222 Masehi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh Kerajaan Kediri. Terjadilah perang Ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Pararaton menyebut masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Di tahun 1247 Masehi itu, tulis Pararaton, Ken Arok mati dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Provinsi Jawa Timur. Anusapati membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247 Masehi, juga dengan keris Empu Gandring yang dulu digunakan
untuk menghabisi nyawa Tunggul Ametung sekaligus merebut Ken Dedes dan Tumapel. Selanjutnya Anusapati mengambil alih tahta Singosari, namun hanya bertahan 2 tahun saja menurut para raton. Anusapati tewas pada tahun 1249 lantaran dihabisi oleh putra Ken Arok dan Ken Umang, yakni Toh Jaya, juga dengan keris Empu Gandring. Begitulah analisa singkat dari kisah Ken Arok serta awal berdirinya Kerajaan Singosari. Semoga bisa menambah perspektif kita tentang sejarah Nusantara. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya sampai selesai, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, dan versi yang berbeda. Dan sebagai koreksi, silahkan tulis di kolom komentar.